Salam jumpa bersama saya Pastor Kris Ludong dalam seri katekese Bunda Maria, Ibu dari semua yang hidup. Demikian tema katekese kita bagian yang keempat ini. Ibu dari semua yang hidup. Siapakah itu? Itulah sebenarnya yang terjadi di Taman Firdaus ketika Adam memberi nama kepada istrinya Hawa. Hawa berarti ibu dari semua yang hidup. Kita Kejadian bab 3 ayat 20. Kenapa? Karena mengalami bahwa semua yang hidup lahir dari perempuan ini, yaitu Hawa. Tapi sayang, tidak demikian jadinya. Setelah mereka jatuh dalam dosa kesombongan, apa yang mereka lahirkan bukan lagi kehidupan, tetapi iri hati, benci, kemudian pembunuhan, seperti yang nyata dalam hidup Kain dan Habel, anak-anak dari Adam dan Hawa. Atau dalam kisah Menara Babel, dosa kesombongan telah melahirkan misunderstanding atau salah mengerti. Dan apa yang terjadi sesudah itu? Ketersinggungan, terpecah belah, lalu terserak kemana-mana. Di sanalah bibit-bibit kematian itu terus berkembang dan melingkupi seluruh dunia. Syukur kepada Allah, datang Hawa baru. Dia rendah hati. Kalau Hawa yang lama tunduk kepada iblis ular, maka Hawa yang baru ini mendengarkan malaikat sehingga ia melahirkan Yesus, sang jalan, kebenaran, dan hidup. Dia inilah Hawa baru, yaitu Bunda Maria yang melahirkan Yesus, sang pemberi hidup dalam segala kelimpahannya. Yohanes 10:10, Yesus bersabda, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahannya." Begitu Bunda Maria mengandung melahirkan sang pemberi hidup, yaitu Yesus Kristus, sehingga orang-orang yang sakit datang kepadanya disembuhkannya, orang-orang yang mati bahkan dibangkitkannya, dan semua orang diselamatkannya. Karena dialah Kristus Tuhan kita, dialah sumber hidup kita, dia sumber selamat kita. Karena itu Bunda Maria mendapat tempat istimewa dalam gereja, dalam hidup para pengikut Kristus. Karena Bunda Maria telah mengandung dan melahirkan Yesus, sang pembawa hidup yang kekal untuk kita semua. Maka selain ada bentuk penghormatan pribadi kepada Bunda Maria, terdapat juga bulan istimewa yang didedikasikan kepada Bunda Maria, yaitu bulan Mei sebagai bulan Maria dan bulan Oktober sebagai bulan Rosario, di mana seluruh umat Allah, murid-murid Kristus, orang-orang yang diselamatkan oleh Yesus Kristus, memberi penghormatan istimewa kepada Maria, ibu dari sang pembawa kehidupan kekal untuk kita. Bulan Mei sebagai bulan Maria itu sudah berlaku sejak tahun 1815 ketika Paus Pius ke-7 dibebaskan dari penjara berkat bantuan Bunda Maria, dan kemudian diteguhkan oleh Paus Paulus ke-6 dalam ensikliknya yang berjudul Bulan Mei pada tahun 1965. Tapi sebenarnya bulan Mei menjadi bulan devosi kepada Bunda Maria sebagai Hawa baru, sebagai ibu dari semua yang hidup, sudah berkembang jauh lebih awal lagi, yaitu sejak abad ke-13, khususnya di belahan dunia yang mengalami 4 musim, sudah tumbuh dan berkembang devosi kepada Bunda Maria sebagai Hawa baru. Karena apa? Karena bulan Mei adalah awal musim semi,
Pohon-pohon yang sebelumnya mati pada bulan Mei mulai bertunas lagi. Halaman-halaman yang gersang tertutup salju. Mulai bulan Mei hijau kembali dan bunga-bunga bermekaran di mana-mana. Perubahan dari musim gugur dan dingin yang membuat semuanya mati kepada musim semi pada bulan Mei yang membuat semua hidup kembali, bersemi lagi, mengingatkan umat beriman kepada Bunda Maria sebagai Hawa baru yang melahirkan Yesus sebagai sumber hidup sejati. Demikian devosi kepada Bunda Maria pada bulan Mei dari yang pribadi terus dipromosikan khususnya oleh para pastor Yesuit di Roma dan terus dikembangkan, diteguhkan lagi oleh pengalaman pembebasan Bunda Maria kepada Paus Pius ke-7 yang dipenjarakan pada tanggal 24 Mei 1814 dan akhirnya diteguhkan dengan sebuah ensiklik bulan Mei sebagai bulan Maria yang dikeluarkan oleh Paus Paulus ke-6 tahun 1965. Dengan demikian, bulan Mei resmi menjadi bulan Maria untuk Gereja Universal bagi kita semua sekarang dan pasti sampai selamanya, karena sungguh mengalami Bunda Maria menjadi bunda dari semua yang hidup berkat Yesus Kristus penebus kita. Kalau bulan Mei disebut sebagai bulan Maria, maka bulan Oktober disebut sebagai bulan Rosario bagi kita umat Katolik yang ditetapkan oleh Paus Pius ke-5 sejak 7 Oktober 1571. Paus Pius ke-5 minta umat berdoa Rosario sepanjang hari tanpa henti untuk menghadapi pasukan Ottoman Turki yang hendak menyerang Eropa Barat, khususnya Roma. Dan apa yang terjadi? Dalam pertempuran kurang lebih selama 4 jam di lautan Lepanto, seluruh pasukan Ottoman Turki berhasil ditunggang balikan oleh badai yang luar biasa hebat. Dan pasukan Don Juan kembali ke Roma dengan kemenangan yang gilang gemilang berkat bantuan Bunda Maria dengan kekuatan doa Rosario. Nah, apakah nanti abad ke-16 sebenarnya doa Rosario menjadi senjata yang ampuh sudah dipromosikan sejak abad 12 oleh Santo Dominikus yang mendapat tugas untuk mempertobatkan ajaran sesat Albigensianisme. Dalam penampakannya kepada Santo Dominikus, Bunda Maria minta supaya berdoa Rosario untuk memperoleh kemenangan. Dan benar, dengan bantuan doa Rosario umat beriman, Santo Dominikus memperoleh kemenangan yang gilang gemilang sehingga para pengikut Albigensianisme itu bertobat kembali. Dan sejak saat itu doa Rosario dalam bentuk yang kita kenal 10 Salam Maria dengan 3 peristiwa 5 misteri terus dipromosikan oleh Santo Dominikus sendiri dan para pengikutnya. Kemudian menjadi doa resmi gereja pada tanggal 7 Oktober 1571. Dan kemudian Oktober 2002 sampai Oktober 2003, Paus Yohanes Paulus II menetapkan tahun Rosario untuk umat Katolik di seluruh dunia, sambil menambahkan satu peristiwa lagi dalam doa Rosario, yaitu peristiwa cahaya, sehingga menjadi 4 peristiwa yang berpusat pada Yesus, yaitu peristiwa gembira, peristiwa sedih, peristiwa mulia, dan peristiwa cahaya untuk setiap kali kita berdoa Rosario. Namun ada satu kisah yang menarik dalam Perang Dunia yang kedua. Pasukan Amerika, satu kelompok yang dipimpin oleh Komandan Stan Fulton, berperang dari tahun 1941 sampai 1945 dengan setiap tentara dilengkapi dengan senjata tentu, tapi plus Rosario. Entah Katolik atau bukan Katolik, semua memegang Rosario dan tiap hari wajib mendoakan Rosario selama 4 tahun
di medan perang. Setelah selesai peperangan, mereka kembali dan mulai bercerita bagaimana Bunda Maria, bagaimana doa rosario membantu mereka, menyelamatkan mereka sampai mereka tidak bisa lagi meninggalkan rosario, tidak bisa lagi meninggalkan doa rosario setiap hari hidup mereka. Kalau mereka mau ganti pakaian, barang pertama yang mesti dipastikan ada itulah rosario. Bukan dompet, bukan perlengkapan lain. Justru rosario yang mesti mereka ambil untuk pindahkan ke celana atau pakaian yang baru lagi. Ketika ditanya, mengapa kamu mesti bawa rosario padahal kamu bukan orang Katolik? Mereka menjawab, kami berhutang nyawa kepada Bunda Maria selama perang, maka kami tidak bisa hidup tanpa Bunda Maria, tanpa rosario. Sungguh doa rosario sekaligus menjadi doa yang ampuh, menjadi meditasi yang berpusat pada Yesus dengan 4 peristiwanya, sekaligus menjadi senjata yang ampuh melawan setan musuh jiwa. Setiap kali seorang mendaraskan rosario, pada saat itu juga setan gemetar ketakutan, bahkan lenyap tak berdaya. Mari kita terus berdoa rosario, karena kita tahu selalu ada kemenangan bersama-sama dengan Bunda Maria, karena Kristus junjungan dan juru selamat